mengetahui pembesaran pada vena enggak semua udah sampai. Nah, waduh udah pasrah. Gelo. Waduh. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini untuk pemeriksaan fisik ya. Karena biasanya ditemukan pada kasus dengan gagal jantung kanan. Pada gagal jantung kanan itu terlihat adanya pembesaran vena juguler atau biasa disebut distensi vena juguler ya. Biasanya akan kelihatan bengkak. Maaf. Nengok sana, ini adalah vena juguler nih ya. Jadi kalau misalnya ditahan gini dia akan terlihat bengkak kalau misalnya dia kalau dia ada gangguan ya, biasanya itu menunjukkan gangguan. Ditekan sebentar aja dan tidak boleh terlalu lama ya, karena ini kan arus balik ya, jadi tidak boleh. Oke, kalau misalnya dia ada pembesaran berarti dia mengalami gangguan venous return atau arus balik ya. Itu tandanya ada gangguan pada jantung kanannya. Kenapa bisa terganggu? Karena kemampuan pompa jantungnya menurun ya, penurunan pompa jantung. Makanya namanya biasanya adalah disebut dengan CHF, congestive heart failure. Jadi kegangguan pada pompa jantungnya. Kecepatan yang ngomong. Iya, Bu. Sebenarnya mau dari tadi Bu ngomong. Coba diulang lagi, Bu. Ilmunya bagus soalnya. Iya. Beda level. Jelas tapi cepat. Oke ya. Kita di sini. Saya tidak terbiasa terlalu lambat ya. Kalau lambat malah stuck. Blocking ya, Bu. Oke ya. Jadi pembesaran vena juguler itu menunjukkan adanya kegagalan pompa jantung kanan. Kenapa dia gagal? Karena ventrikel kiri yang berfungsi sebagai pompa dia gagal untuk melakukan fungsinya. Jadi penurunan kontraktilitas otot jantungnya sebagai pompa ya. Kenapa dia bisa gagal? Karena bisa jadi memang dianya udah lemah ya, keberatan beban ya, bisa jadi cairan terlalu banyak. Yang seharusnya dia pompa ternyata tidak dipompa atau tidak sampai pompanya ke sana, sehingga yang harusnya masuk ke dalam masuk ke atrium kanan jadi berbenturan dengan yang keluar dari ventrikel kiri. Makanya terjadi benturan, makanya disebut dengan gangguan venous return, arus balik vena. Pada pasien dengan gagal jantung kiri, spesifiknya adalah adanya odem paru akut. Ya, itu adalah spesifik pada gagal jantung kiri. Jadi pada gagal jantung kiri tidak terlihat adanya pembesaran vena juguler. Sedangkan pada gagal jantung kiri akan terlihat pembesaran vena juguler. Oke, pada gagal jantung kiri ada spesifiknya selain dari opak, itu tandanya ada bisa disebut PND, pernah dengar? Enggak. Paroxysmal nocturnal dyspnea. Artinya apa? Sesak terutama pada malam hari ya. Sesak pada malam hari, kalau ditanya ke pasiennya kalau mengkaji sesaknya seperti apa? Kalau malam tidurnya berapa bantal? Oke, itu waktu mau tidur. Iya. Seperti apa sih Pak sesaknya? Oke, kalau ditanya ada bedanya nggak? Misalnya sesek pada asma, sesek pada batuk influenza, atau sesek pada TB. Pada ibu hamil. Ada nggak bedanya? Sesak Karakteristiknya. pada gagal jantung kiri itu tadi ada yang disebut PND. Kita tahunya itu PND, tahunya dari mana? Dia akan seperti orang tenggelam. Bisa ngebayangin orang yang tenggelam berusaha nyelamatin diri itu ya? Nah, gelagapan apa bahasa Indonesia gelagapan? Gelagapan Bu. Apa bahasa Indonesia nggak tahu ya, pokoknya seperti itulah. Jadi Pokoknya orang yang tenggelam itu adalah spesifik bahwa pasien ini mengalami gangguan gagal jantung kiri atau biasa disebut dengan PND ya. Ditanyakan biasanya itu pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena dia saat istirahat, air yang tadi berlebih yang harus dipompakan ke seluruh tubuh ini balik ke paru ya, jadi gelagapan gitulah ya, begitu caranya. Oke, kemudian kita akan melakukan pengukuran JVP sekarang. Tadi udah kita lihat bahwa vena juguler ada di sini ya, terlihat biasanya dekat dengan aortik ya, dengan aortik, arteri karotik. Aortik bilangnya, arteri karotik ya. Kemudian kita atur posisi tidurnya dulu. Posisi tidurnya harus semi polar. Kalau Mbak, sebelah kanan 30 yang kanan naikin.
Enaknya tidur. Dah. Makasih udah dijenguk. Yang kita ambil. Udah ya. Udah, terus kita kontrak pasiennya. Pak, saya mau melakukan pengukuran Pembuluh vena darah. Bapak yang di leher ya. Silakan, Bapak Bu. kira-kira bersedia, kira-kira waktunya cuma 5 menit atau 10 menit ya. Siap, Bu. Kalau bersedia kita akan melakukan tutup sklerom, jaga privasi pasien, tetap cuci tangan, prinsipnya adalah bersih. Ya, prinsipnya bersih. Kemudian kita akan memerlukan alatnya adalah 2 penggaris. Pembesaran. Ya, 2 penggaris ini. Minta pasiennya untuk menengok ke sebelah kiri. Ya, kita tidak menengok ke kanan karena kalau kanan berarti kita akan mengukurnya sebelah kiri. Ini adalah jantung yang sebelah kanan, ya. Kemudian maaf ya. Ya, Bu. Kemudian kita letakkan penggaris. Bisa juga kita lihat begini dulu. Nggak usah lama tadi ya, dilihat sebentar aja. Kemudian ini karena nggak ada pembesaran vena jugular jadi nggak jelas ya, tidak terlihat jelas. Kemudian kita letakkan penggaris itu pada base neck atau dasar leher sini kan, seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang paling datar di sini. Paling datar ini biasanya di sini nih yang datar ya. Kalau agak ke sini agak cembung ke sini. Ini adalah daerah yang paling datar di bawah dari klavikula. Ya, ada tulang yang paling datar ini namanya tulang Angulus lebih. Angel Lewis. Ya, Angel of Lewis atau biasa juga disebut dengan Angulus ludovici. Ya, ada Angulus ludovici, ada yang menggunakannya adalah dengan Angel of Lewis ya. Ya. Kemudian kita taruh ini di sini pada dasarnya. Kemudian kita taruh penggaris yang satunya ini sejajar dengan Angel of Lewis tadi ya. Nah, Angel of Lewis ini sejajar seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini adalah sekitar untuk kurang sih dari ini ya. Dasar di sini ya. Dasar di sini ini dasarnya. Oke ya. Kita ukur seperti ini. Ini datar datar. Datar ini ada sekitar 3 cm. Selesai, Bu. Ya, ini pilih yang paling datar di sini. Ya, ini adalah sekitar 3 cm. Ini keganjal dengan bantal. Nih, ya. Dari base neck kita juga. Lihat dari Angulus ludovici atau Angel of Lewis ini sejajarkan dengan base neck atau dasar dari leher, kemudian diukur ini biasanya sejajarnya adalah sekitar 3 cm. Berarti Ya, ini dikatakan nilai nolnya. Nilai 0 atau titik nolnya itu dilihat dari sini. Dia sejajar. Zeronya Iya, zeronya, betul zeronya ya. Dia adalah sekitar 3 cm. Bisa dilihat? Ya, setelah itu kita akan melihat pembesaran dari vena jugular di sini. Kita lihat kalau dia ternyata di atas dari 0 ini dia ada panjangnya sampai sini sekitar 3 cm, berarti 3 plus 3. Ya, berarti sudah ada pembesaran vena jugular. Normalnya adalah 3 plus 0. Berarti dia tetap di situ. Bisa lebih dari 3 plus 3. Iya, kalau dia pembesaran vena pembesaran. jugular berarti dia lebih dari 3 atau 3 plus berapa? Ya, kalau ternyata kita lihat ada 3 plus 3 kan yang dilihatnya ke sininya. Sampai mana nih? Sampai sininya. Besar kan duk distensinya ya akan terlihat jelas seperti ulet di sini ya. Ya, ulet besar bisa segede gini. Ya, duk di sini jelas terlihat distensinya. Berarti nilai adalah 3 plus. Itu adalah nilai dari JPP-nya. ukurannya apa, Bu? Sentimeter. Sentimeter, kita kan menggunakan sentimeter. Normalnya di 3 itu, Bu ya? Di 3 titik 0. Kita tadi ketemuin antara si Angulus ludovici dengan base neck itu sekitar 3 gini. Kalau ini sejajarnya, ya. Kan ini titiknya ini ada 90 derajat, samanya gini. Ya, ketemunya titiknya ini. Jadi kalau 3 plus 0 dia normal. Kalau 3 plus 2 itu Ada sudah pembesaran 2 cm berarti. yang dinilai adalah di atas ya, bukan yang di bawah. Cukup jelas untuk mengukur JPP? Ayo, Bapak, volunteer. Ayo, silakan.